Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pernahkah kamu merasa lelah, tapi bukan karena pekerjaan, tapi karena berpura-pura kuat, berpura-pura tidak apa-apa. Padahal, saat semua lampu mati, kamu tahu ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Marcus Aurelius juga tahu rasanya. Ia bukan hanya kaisar. Ia adalah manusia yang mencoba tetap waras. Di dunia yang haus kekuasaan, penuh tipu daya, dan kehilangan arah, dia bangun setiap pagi dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan menungguku hari ini? Kesombongan, penipuan, keegoisan, atau kebodohan? Tapi ia tidak menghindar. Ia menghadapi semua itu dengan ketenangan. Banyak orang mengira filosofi adalah teori dingin tanpa perasaan. Tapi bagi Marcus, stages adalah pelampung ketika dunia mencoba menenggelamkannya. Ia kehilangan anak-anaknya. Berkali-kali, ia memimpin perang saat tubuhnya sendiri rapuh oleh penyakit. Ia hidup dalam kemegahan istana, tapi hatinya sepi. Kita tidak berbeda. Kita hidup dalam dunia yang terus menilai. Dari berapa banyak followers kita, berapa cepat kita sukses, seberapa sering kita tersenyum, bahkan saat kita sedang hancur. Tapi Marcus mengajarkan sesuatu yang radikal. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Bukan dari pengakuan orang lain, bukan dari validasi sosial, melainkan dari satu hal, kendali atas dirimu sendiri. Ia tidak melarikan diri dari rasa sakit. Ia menulis, ia merenung, ia diam, bukan karena lemah, tapi karena kuat. Zaman boleh berubah, tapi rasa kesepian, tekanan sosial, dan pencarian makna tetap sama. Hari ini, kita berperang bukan dengan pedang, tapi dengan pikiran kita sendiri. Overthinking, cemas, merasa tidak cukup, tapi inilah yang membuat pesan Marcus begitu relevan. Dia tidak menyuruhmu menjadi batu. Dia tidak menyuruhmu membunuh perasaan. Dia hanya mengajarkan, jangan biarkan dunia luar menghancurkan dunia dalammu. Kau punya kekuatan untuk tidak memberi penilaian. Kau bisa memilih untuk tetap tenang. Ketika kamu ditolak, ketika kamu dikhianati, ketika kamu merasa sendirian meski di tengah keramaian, kamu masih punya satu pilihan. Untuk tetap waras, untuk tetap berakar, untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi bahagia setiap waktu. Ini tentang menjadi utuh, bahkan ketika dunia mencoba merobekmu. Marcus tidak pernah mengira tulisannya akan dibaca miliaran manusia ratusan tahun setelah ia mati. Ia menulis hanya untuk satu alasan, untuk bertahan. Hari ini, kamu pun bisa menulis ulang narasimu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu. Untuk menciptakan ruang di dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh komentar orang lain, yang tidak bergantung pada pengakuan, yang tidak hancur hanya karena gagal. Marcus menulis di tengah perang. Kamu bisa menulis di tengah tekanan. Dia bertahan di antara pengkhianatan dan kematian. Kamu bisa bertahan di antara keraguan dan rasa tidak percaya diri. Kehidupan ini tidak akan selalu adil, dan terkadang kamu harus kehilangan segalanya untuk akhirnya menemukan dirimu sendiri. Kamu akan tumbuh, tapi pertumbuhan itu menyakitkan. Kamu akan berubah, tapi perubahan itu menakutkan. Tetaplah tenang, tetaplah kuat, karena seperti yang dikatakan Marcus, jangan buang waktu untuk berdebat bagaimana orang baik seharusnya. Jadilah orang baik itu, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu, untuk jiwamu yang sedang lelah, tapi belum menyerah. Jika dunia tidak mengerti kamu, tidak apa-apa. Marcus juga tidak dimengerti oleh zamannya. Tapi hari ini, dia menyelamatkan banyak dari kita, termasuk kamu, yang sedang mendengarkan ini di saat kamu sangat membutuhkannya. Jika kamu merasa pesan ini menyentuhmu, bagikan. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh tahu bahwa mereka tidak sendiri. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.